Iya, lepas kakinya. Lepas kakinya. Nazwa Alia, 19 tahun, warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera Dusun 16, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, meninggal dunia di Kamboja. Jasad Nazwa saat ini masih berada di State Hospital Siem Reap, Kamboja, sejak dinyatakan meninggal pada 12 Agustus 2025. Kasus ini bermula saat Nazwa dijanjikan pekerjaan oleh seorang pria bernama Christopher, warga negara Inggris yang dikenal ibunya ketika bekerja di Malaysia. Nazwa berpamitan hendak mengikuti ujian kerja di sebuah bank, namun ternyata dibawa ke Thailand lalu ke Kamboja. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Orbiter, sudah lihat video tadi kan? Sesudah melihat video tadi, kita ajak ibu dari Najwa untuk ngobrol bersama kita di sini. Orbit kita masih berkisar dengan seputaran Najwa Alia. Najwa Alia namanya, ya, Bu. betul, Pak. Dan Ibu Laniari Hasibuan, ibu kandung dari Najwa, akan menemani kita untuk mencari tahu sedikit apa yang harus kita pelajari dari kasusnya Najwa. Sebetulnya Najwa ini kenapa sih, Bu? Katanya habis PKL dia mau jalan-jalan gitu. Enggak juga, gini macam mana ya? Habis PKL itu waktu masih PKL memang dibilangnya ada yang nawarkan studi tour. Oh, ditawarkan studi tour. Iya, Oke. ke sekolah pun ada datang, Oke. nawarkan studi tour. Udah itu, waktu itu saya tak izinkan ke Kuala Lumpur itu studi Oke. tournya. Udah itu habis PKL, inilah yang di bulan Mei ini, Mei akhir. Katanya dia mau pergi ujian BP dengan kawan-kawan yang PKL juga. Ujian di sebuah bank ya? Iya, interview bank. Interview bank. Nah, kapan itu kalau Ibu masih ingat? 29, waktu pertama pergi 27 Mei. 27 Mei. Iya. Terus habis itu dia nggak pulang lagi ke rumah? Pulang. Oke. Sore pulang. Malamnya saya tanya dia macam mana interviewnya. Oke. Nanti kalau lulus dipanggil lagi, Mak, katanya. Oke. Jadi 28 dia ada di rumah, nggak Oke. pergi. Berarti interviewnya kita lihat di situ kemungkinannya jadi dan ada kan? Iya. Oke. Nah, sesudah itu kenapa kok tiba-tiba terdengar cerita dia tidak lagi di Medan? Tanggal 29 malamnya dia cerita, Mak besok dipanggil lagi, interview lagi. Oke. Ya udahlah kalau lulus pergilah, tapi hati saya memang tak enak juga lah waktu itu, nggak tahu lah rasa apa ya. Ada detaknya seorang ibu Iya, pasti gitu ya. dari 27 itu memang udah rasa nggak enak. Oke. Walaupun gitu saya kasih tahu sama dia, sekarang banyak ini berhati-hati, apalagi yang menawarkan pekerjaan, kan kita tengok berita selalu. Oke. Udah kita belajar lah ke pemberitaan sebelumnya banyak Iya. macam gitu. Terus dia nggak pulang lagi. Waktu 29 pagi itu dia pergi, sampai sore nggak pulang. Terus Tanggal Ibu cari lah kan? Iya, saya telepon. Paginya saya telepon juga, 29 pagi itu. Cuma dia jawab, jangan telepon, SMS saja. Oke. Siang hari pun saya telepon lagi. Kebiasaan dia memang begitu. Enggak, cepat angkat handphone biasanya. Angkat telepon ya, Iya. bukan minta SMS. Enggak. Oke. 29 lewat. 29 itu sore saya telepon lagi, 1 jam dia tak angkat. Oke. Menjelang maghrib atau sudah maghrib, Oke. barulah dia tunjukkan foto airport Bangkok. Cuma foto airport yang ditunjukkan. Dia nggak ada kata-kata atau Nggak WhatsApp. ada, cuma foto itu aja. Oke. Terus Jadi- ibu telepon. Iya, saya telepon. Lama nggak ngangkat, payah mau angkat. Telepon gitu, udah diangkat katanya,
Iya mak, ini di Bangkok katanya. Oke. Kenapa boleh sampai Bangkok? Waktu apa itu dia kirim foto itu saya sudah pingsan-pingsan, jerit, tetangga semua berdatangan. Oh, jadi ibu ngelihat foto Bangkok itu sendiri udah ini udah nggak enak semua lah ya? Iya, udah nggak enak. Waktu dia berangkat tanggal 29 itu dia punya duit nggak? Nggak ada, yang setahu saya nggak ada. Nggak, dia nggak bawa duit. Nggak. Tapi dia bawa paspor. Paspor itu pernah saya cek paspor, kenapa paspor dia nggak ada di situ. Tapi lama, sebelum bulan 5, dalam bulan 2 mungkin saya tengok paspor punya dia nggak ada. Oke, berarti ada kecurigaan ibu bahwa dia juga bilang ada yang mau ngajak studi tour dan segala macam gitu. Iya. Ada pikiran ibu waktu itu? Ada juga, karena banyak berita-berita yang penipuan apa semua. Apa ada orang masuk mengambil paspor itu, saya pikir. Jadi curiga dan ibu udah sakit gitu ya? Iya. Terus sesudah dari Bangkok ada komunikasi kalian? Waktu di Bangkok komunikasi terputus-putus. Sudah nggak normal lagi waktu itu. Pagi jam 6 itu kita telepon dia. Nanti mak check out katanya jam 12. Berarti dia di hotel lah ya? Iya. Waktu di hotel itu suara dia ada macam suara perempuan-perempuan lain. Itu kalau komunikasi kita masih sedang cakap terputus. Berarti kemungkinan dia dengan kawan itu ada di situ ya? Ada, bukan dia sendiri di situ. Ibu tenang dengar itu? Nggak tenang lah Pak. Walaupun ada perempuan-perempuan lain? Iya nggak tenang lah, karena kan banyak pemberitaan yang ini. Jadi memang sudah rasa nggak enak. Dari Medan sampai Bangkok, komunikasi ibu hanya dengan dia atau ada dengan yang lain? Waktu di Bangkok itu saya kontak si inilah yang Christopher ini. Christopher ini kawan lama ibu? Iya, kawan lama saya Mas. Dia customer di kedai. Jadi waktu itu ibu kerja di Malaysia? Di Malaysia. Iya. Ngurus kedai? Dipercayakan bos mengurus kedai. Terus Christopher ini salah satu pelanggan? Iya, dia regular customer di kedai itu. Dan tempat tinggal dia pun berdekatan dengan itu. Kebetulan pekerja rumah dia pun orang Medan juga. Berarti emang udah terhubung komunikasi yang baik di situ. Waktu ibu hubungi Christopher, waktu anak ibu di Bangkok, apa jawaban yang ibu dapat? Dia bilang dia sedang sibuk. Terus, tapi Najwa memang ada hubungi dia katanya. Najwa mengajak dia mau bergabung nggak ke Thailand. Bergabung ada acara katanya. Terus saya tanya, apakah engkau mau ikut juga ke sana? Dia jawab, tak pasti. Jadi si Alia, ibu manggilnya Alia ya, bukan Najwa ya? Iya. Ibu, adik kita ini menghubungi Christopher itu semenjak di mana, ada kejelasan? Tak tahu saya macam mana itu dia ininya. Kita balik ya Bu, Iya. ke Medan. Kan ibu bilang si Alia tidak punya uang. Iya. Dari mana dia beli tiket, Bu? Itu yang tiket itu dia kirim ke adik gambar tiket. Kan adik tanya dengan dia, "Nek, apa kau pergi?" Adik ibu udah tahu si Alia ini mau berangkat? Enggak lah. Sesudah dia sampai Thailand. Kan saya telepon adik. Kasih tahu sama dia. Dia sudah sampai Thailand macam itu kan. Terus adik hubungi dia lah waktu itu. "Ngapain kok ke Thailand?" kata adik kayak gitu. "Ini dengan kawan-kawan." Sendiri. Dengan kawan-kawan. Dia udah enggak. Ada silap cakap situ ya? Iya, ada. Udah enggak inilah. Enggak fokus lagi. Dan dari situ tahu tiket itu dari siapa? Itulah tiket itu yang booking kan Christopher. Ada bukti bookingnya itu, Bu? Ada dari itu. Dia booking dari perusahaan agen ya? Iya. Nama dia. Nama Christopher ada tercantum sebagai pemesan di situ? Ada tercantum di situ. Terus sesudah dari Bangkok dia kemana, Bu? Sesudah dari Bangkok pagi itu jam 7
Katanya udah ya mak, katanya kayak gitu. Mau kemana kalian? Mau ke Kamboja. Oh, Siapa yang jemput? Udah tek. udah nggak enak, makin nggak enak ya? Makin nggak enak. Oke. Udah tek, putus. Putus saja? Iya. Nggak ada penjelasan sama sekali? Nggak ada. Keputus karena sinyal jelek atau? Dia putuskan. Selalu waktu di Thailand pun gitu. Kalau macam ada orang di sampingnya bersuara, dia terus putuskan. Oke. Jadi memang dia batasi komunikasi biar nggak didengar orang. Asumsi kita tuh Bu ya. Karena kita nggak tahu siapa, entah dia entah siapa yang memutuskan kan? Iya. Ya. Terus sampailah dia di Kamboja, komunikasi Ibu dengan Alia dan Christopher berjalan baik atau bagaimana? Sebelum dia ke Kamboja, saya sempat hubungi orang Malaysia juga. Oke. Yang dia orang pemerintahan lah kan. Oke. Saya minta tolong dengan dia, tolong hambat anak saya jangan masuk ke Kamboja. Oke. Dia kan immigration apa itu. Jadi memang immigration sempat menghambat anak saya. Anak saya ada kasih tahu dengan abangnya. Dibilangnya, kenapa mama menghambat dia pergi masuk ke Kamboja? Oh, Manggil dia sempat gangster. komunikasi dengan anak ibu yang lain? Iya, Oke. yang laki-laki. Kenapa dihambat dia masuk ke Kamboja? Oke. Kenapa panggil gangster katanya? Oh, gangster dulu. Iya, dia Apa memang ibu punya kawan gangster di situ samseng sesuatu gitu? enggak lah, yang bos saya pun orang pemerintahan. Dia kerja government gitu kan. Berarti aliannya nggak senang dihambat atau siapa nggak tahu kita? Iya, nggak tahu karena itu dari WhatsApp saja kan ininya. Itu WhatsApp? Iya, Oke. WhatsApp Nggak, saja. ibu nggak dengar suara, jadi asumsi kita bisa macam-macam kan? Iya. Bisa siapa aja yang membuat itu? Iya, udah itu besoknya saya ke sekolahnya. Oke. Besoknya saya ke sekolahnya, saya belum duduk lagi masih mau ambil kursi mau apa? Sudah masuk WhatsApp. Oke. Ngapain kok ke sekolahku? Oh, kok tahu dia? Nah, itulah. Kemana saya bergerak, dia tahu. Berarti ada orang yang ibu rasa membayang-bayangi ibu Iya, setiap ibu berjalan? iya, Sesudah kejadian dia sampai di Bangkok? iya. Oke. Handphone saya semua di ini. Nomor ibu cuma satu-satunya pula? Handphone saya setiap saya pergi kemana dia boleh tahu. Oke. Saya pergi ke kantor polisi, ke imigrasi. Oh, jadi dia bisa baca ibu mau jalan kemana, dia tahu. Iya. Dari handphone dia ya? Dari handphone saya. Enggak, dari handphone dia juga nampak Iya, mungkin. ibu mau kemana gitu ya. Oke. Sampailah dia di Kamboja, dia bilang nggak dia kerja atau dia, karena dia ngaku sama ibu kan interview. Iya. Oke. Ada nggak dia bilang dia kerja kah atau apa? Nggak komunikasi lagi dengan dia. Sama sekali. Iya. WhatsApp waktu juga di Kamboja. WhatsApp nggak balas. Nggak balas. Terus ibu tahu perkembangan dia di Kamboja dari siapa? Dari Christopher ini. Christopher kasih informasi terus sama ibu. Waktu mula-mula sampai saya tanya, Alia ada bersamamu di sana? Iya, dia cakap macam itu. Saya bersama dia. Buat apa dia di sana? Suruh pulang. Saya suruh pulang. Biarlah dia di sini dulu, kata Christopher. Dia karena pengaduan Alia ini di Medan, dia dapat kekasaran dari orang tuanya, dari keluarganya. Apa mungkin kayak gitu? Enggak lah Pak, dari kecil kita manja dia, kita ini dia. Adik saya pun sayang sangat dengan dia, abangnya pun gitu. Berarti ada alibi yang dibangun ya? Iya. Oke. Kalau ibu lihat pernyataan Christopher itu dari siapa? Dari Alia atau dari dia sendiri yang buat? Saya rasa macam, tak tahu lah, macam Christopher yang ini. Christopher ini bisa ibu gambarkan umur berapa? Orang mana? Dia orang Inggris, Orang warga Inggris. negara Inggris. Oke. Pernah berkawin dengan orang Malaysia. Oke. Dia berkawin dengan orang Malaysia 10 tahun di Malaysia. Terus umur berapa dia? 59. 59, berarti udah kakek-kakek lah kalau kita bilang Iya. ya. Ada pikiran ibu yang aneh-aneh anak ibu dengan seorang kakek-kakek jalan?
Kalau menurut dari perilaku dia, nggak mungkin gitu. Berarti kita percaya dia masih berbuat baik. Iya, itu saya sampai bilang. saat itu ya. Saya bilang, tolong jaga dia, jangan kasih dia kebebasan karena dia kan remaja. Tapi suruhlah dia pulang. Oke, tetap ibu bilang gitu. Iya, kan tiket ininya ada, tiket baliknya ada. Oh, udah ada tiket pulang Ada. juga. Oke. Tiket pulangnya ada 14 Juni waktu itu. 2 minggu saja. Mei, Juni, 2 minggu. Berarti emang rencananya memang betul jalan-jalan, bukan cari kerja dong ya? Iya. Sama seperti pengakuan si Alia waktu awal sama ibu, mau jalan-jalan aja ke sana sama kawan-kawan ya kan? Iya. Oke. Berapa lama ibu masih komunikasi sama Christopher sampai bulan berapa kira? Bulan Juni itu nggak lama, sampai Alia sana dalam seminggu saja. Terus dia blok saya. Oh, dia blok ibu? Terus Alia ibu blok, itu blok. Terus ibu komunikasi untuk hal Alia ini dengan siapa lagi? Saya pergi lapor sana sini, tapi waktu saya pergi lapor sana sini, orang itu ini saya, jangan kau pergi sini katanya. Jangan kau sibuk lapor-lapor ya katanya. Ada yang bilang itu? Ada SMS. Itu dari handphone Najwa. Dari handphone anak ibu? Iya. Justru kalau menurut kebiasaan dia yang ibu tahu, apa itu kemungkinan anak ibu yang bikin? Bukan. Karena dengan gurunya pun dia boleh ini panjang lebar tentang undang-undang, semua gurunya pun diancam juga. Oke. Gurunya, sekolahnya panggil saya. Oke. Sekolahnya panggil saya, minta maaf guru-guru dengan saya. Kenapa Bu? Ini Najwa mengirimkan ini untuk kami. Jadi ada guru yang di sekolah itu dia mau laporkan ke yayasan. Guru itu mau dia buang kerja. Oke. Pecat. Mau dipermasalahkan ya guru itu? Iya. Kenapa? Karena guru itu mencampuri urusan dia katanya. Sedangkan dia ke sana itu cuma bercuti. Gaya bahasa itu gaya bahasa anak ibu nggak? Enggak. Memang dia formal kali. Berarti ada kecurigaan ibu di situ? Ada, tapi gurunya percaya itu bahasa si Najwa mungkin karena bahasa sekolah, gurunya bilang. Oke. Saya nggak percaya ini anak saya yang ini. Nggak, kalaupun itu bahasa anak ibu, Iya. sejauh itukah pengetahuan dia terhadap hukum dan segala macam yang ibu? Enggak, dia bukan bahagian hukum, dia bahagian perhotelan. Lagi pula dia jenis anak yang manja kan, dia nggak mau yang serius-serius tentang ini, hukum apa semua. Kata lain yang ibu tandai dari setiap perbicaraan itu, bukan Alia, apa tandanya? Tandanya, macam dengan bos saya yang di Malaysia. Oke. Bos saya itu menghubungi dia, kan pakai bahasa Inggris. Oh, ibu juga minta tolong sama mantan bos ibu yang di Malaysia. Yang kerja pemerintahan itu juga. Iya, dia kerja di pemerintahan. Ibu minta tolong sama dia untuk ikut melacak. Iya. Oke. Dia komunikasi dengan Alia. Dia komunikasi dengan Alia. Oke. Bahasa dia memang kasar. Bos saya terkejut. Siang-siang bolong saya sudah kena maki kak katanya. Anak kakak ngeri kali katanya. Biasanya anak ibu begitu? Enggak, sama orang dia paling ini kalau cakap tunduk pun ini. Iya Bu, gitu. Oke. Cuma dengan saya saja agak ini dia. Apa komunikasi? Biasalah kalau anak sama ibu. Jangankan cucu sama aku aja kadang-kadang juga cakap ya, kadang-kadang berlebih juga kan? Iya. Nah, apa yang mereka komunikasikan waktu itu bos ibu dengan anak ibu sehingga dia merasa ngeri kali gitu? Anak saya memaki, tak sopan lah kan bahasa dia itu. Bahasa anak saya itu memang tak sopan lah bahasa dia. Jadi bos saya terkejut. Dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris si Alia bagus? Mungkin nggak bagus sekali lah karena dia pun baru tamat sekolah. Lagi pula standar Asia lah ya. Macam kita orang Indonesia ininya. Oke. Kalau melihat apa yang dikirim, bahasa-bahasa yang dikirim itu kemungkinan bahasa si Alia atau bahasa orang Inggris? Orang Inggris yang betul-betul logat dari sana itu bos saya itu bilang, Kak saya ada kecurigaan ini, bukan dia yang balas Kak.
Ada dia bilang kayak gitu ya? Ada, bos saya bilang gitu. Ibu simpen nggak pembicaraan-pembicaraan itu selama ini nggak? Ada juga sih. Nah, kita bukannya kejadian sudah, Iya. tapi kan kita tetap minta yang jelas sehingga lebih tenang. Dan orang-orang lain juga bisa mempelajari itu di rumah, sehingga tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Iya, betul. Terus kejadian itu hanya sampai batas awal-awal Juni kan? Iya, Kalau ku ikutin dari cerita ibu, karena kalau lihat tiket pulangnya pertengahan Juni. pertengahan Juni. Jadi sebelum masa pulang komunikasi itu masih berjalan baik. Ada sampai seterusnya saya masih usahakan dengan Bapak Kemenlu itu pun, Pak tolong paksa dia pulang secara paksa. Oh, jadi ibu udah komunikasi dengan pemerintah Indonesia? Udah, Kementerian Luar Negeri. waktu hari kedua dia pergi itu sudah lapor juga. Oke. Terus tanggapan pemerintahan kita? Masa itu Bapak itu di ini Alia dari handphone dia itu, tolong jangan campuri urusan saya. Dari handphonenya Dari Alia handphone. membalas kepada Iya, kepada pemerintah Bapak. kita ya? Iya. Jangan campuri urusan saya. Iya, karena ini melanggar hak asasi saya sebagai warga negara Indonesia. Oke. Anak saya itu tak sepintar macam itu, mau ini tentang undang-undang semua. Ibu yakin anak ibu nggak sepintar itu? Yang saya tahu dia di rumah dengan kucing, manja, pergi sekolah. Buku-buku yang dia baca, ibu tahu? Buku-buku dia suka drama Korea, novel-novel itu. Oh, jadi nggak mungkin lah. Iya, Logika ibu, anak ibu umur berapa? umur ini seminggu ini 19 tahun dia. Minggu ini dia ulang tahun. Iya. Mudah-mudahan kebaikan buat dia di sana, Bu ya. Anak umur 19 tahun bicara seperti itu, pergaulannya tentu bagus kalau dalam benak saya. Kawan-kawan dia memang anak-anak yang berpikiran jauh seperti itu? Enggak. Yang saya tahu kawan sekolahnya yang akrab cuma satu saja, itu selalu dia sebut namanya. Oke. Yang lain kalau menurut gurunya dengan kawan-kawan di sekolah itu dia gembira, berkumpul, grup, apa gitu. Kalau di rumah dia memang nggak ada bergaul dengan siapapun, karena di rumah dia dengan abangnya, neneknya, kucing itu saja. Kucingnya banyak. Betul-betul hanya dengan keluarga inti lah dia berhubungan kalau di rumah. Iya. Dan dia dengan tetangga segala macam atau bergaul dengan orang yang lebih besar, Nggak ada. nggak nampak. Enggak. Memang Oke. dia di rumah saja. Komunikasi berjalan itu sampai kapan, Bu? Komunikasi Yang dengan Alia, baik dari ibu atau dengan pemerintah, dengan pihak mana yang ibu pernah ajak komunikasi sebelumnya? bulan Agustus ini pun saya usahakan, itulah yang saya dengar kabar dia sakit itu kan dari adik saya. Adik telepon saya, Alian telepon katanya dia sakit perut. Dia bilang sama adik ibu dia sakit perut. Sakit perut. Nah, kenapa dia nggak cerita? Dia cerita minum Panadol. Minum Panadol, oke. Panadol kan bukan obat sakit perut. Itulah, terus adik telepon saya. Oke. Karena saya panik. Oke. Ada orang Malaysia yang saya tahu pernah pergi melancong ke tempat itu. Oke. Ada kenalan dia orang lokal di sana, Melayu Campa. Saya telepon ini. Oke. Saya telepon supir tuk-tuk ya. Oke. Namanya Lani juga. Lani, ada nomor polisi Simrip itu, saya bilang. Oh, dia di Simrip nih ya? Iya, tinggal. Oke. Sebelumnya saya memang sudah berkomunikasi melacak anak saya ini secara sendirian. Oke. Gerilya lah ibu nih. Iya. Oke. Karena saya, kalau negara lain saya mungkin pergi sendiri ke sana, tapi karena Kamboja ini kaki saya bergetar juga pergi sana sebab banyak kasus-kasus kan. Jadi ibu ngikuti kasus Kamboja, jadi ketakutannya makin kuat daripada ke negara lain ya? Iya. Waktu itu saya tanya dengan driver tuk-tuk itu, alamat ini di mana? Ini mana? Simrip ini gini. Saya bilang, dari dia dapat info lah saya. Waktu itu tolong kasih nomor polisi Simrip. Oke. Dia kasihlah nomor polisi Simrip itu sama saya. Kebetulan
polisi ini pun Melayu, keturunan Melayu kita juga. Walaupun bahasa Melayu dia ini. Pokoknya komunikasi masih bisa berjalan dengan baik. Iya. Waktu itu apa yang Ibu ajak polisi itu bicara? Saya bilang, anak saya masuk rumah sakit, tak tahu di rumah sakit mana. Yang alamat yang saya tahu dia ini, saya bilang. Masuk rumah sakit ternyata, bukan hanya sakit perut biasa? Waktu sakit perut itu, nggak lama itu kan adik menghubungi sudah masuk rumah sakit. Oh, sesudah itu adik Ibu komunikasi dia udah masuk rumah sakit? Iya. Jarak berapa hari? Nggak sampai berhari, jarak berjam saja. Jadi ketika dia bilang sakit perut, nggak lama habis itu dia masuk rumah sakit? Iya. Apa yang diadukan sama adik Ibu? Overdosis Panadol itulah. Yang bilang itu siapa? Adik. Najwa yang bilang? Iya. Ada laporan kesehatan dari rumah sakitnya ya, sehingga dia berani bilang dia overdosis Panadol? Belum ada, belum masuk rumah sakit lagi, masih di tempat kris katanya. Kris masih ada, tapi komunikasi dengan Ibu udah nggak ada? Nggak ada. Dengan adik Ibu? Nggak ada juga. Berarti pure waktu itu Ibu masih yakin dia bersama Kris? Iya. Sampai dia masuk rumah sakit? Iya. Yang masukkan dia ke rumah sakit? Dia bilang si Kris. Yang bilang Alia? Alia bilang sama ibunya, apa dia manggil ibu atau? Manggil ibu. Sama ibunya. Iya. Di situ masih clear permasalahannya. Iya. Dia masih sama Kris. Iya. Dia nggak cerita lain? Cerita lain, sesudah itu udah nggak boleh cakap lagi, handphone sudah ini. Handphone udah bukan sama Alia? Atau ya kita asumsi masih sama dia, cuma sudah nggak boleh cakap lah mungkin. Nggak boleh komunikasi ya? Iya. Balik kita Bu, waktu dia berangkat dari Medan, kondisi Alia keluar dari rumah Ibu ke interview katanya. Sehat dia waktu itu? Sehat, nggak ada masalah apa-apa, macam mengadu apa-apa nggak ada masalah. Dia cuma sakit gigi adalah beberapa hari sebelum berangkat itu. Cuman sakit gigi katanya ya? Iya. Selama dia di Medan, nggak ada riwayat dia sakit? Nggak ada. Nggak ada riwayat sakit nggak ya? Ada. Terus berapa hari di rumah sakit? 4 hari. 4 hari? 8 Agustus masuk, 12 Agustus dikabarkan meninggal. Meninggal karena? Kalau KBRI mengeluarkan surat overdosis Panadol. Overdosis Panadol? Iya, kalau surat yang di rumah sakit itu, bil yang ditunjukkan Kris ke adik saya. Berarti masih ada komunikasi dengan Kris waktu itu? Waktu masih di rumah sakit, memang Kris yang ada di rumah sakit terus. Dia komunikasi masalah sakit segala macam? Iya. Yang dikomunikasikan cuma duit? Iya, tentang biaya rumah sakit. Tentang biaya rumah sakit. Tentang sakit apa Alia, bagaimana Alia, dia nggak ada cerita? Ada, dia tunjuk dalam bil rumah sakit itu, di situ ditulis dispepsia. Dispepsia. Dispepsia, kita cari nanti Bu ya. Apa itu arti dispepsia? Tapi kayaknya sih ada bermasalah dengan organ pencernaan dia. Kita nggak tahu pasti, karena itu dokter yang tahu. Cuman sampai batas itu? Karena anak saya di rumah sakit, saya pun betul-betul risau. Memang dari pertama saya sudah pergi lapor polisi kan. Udah itu saya pergi ke Polda sendirian. Oh, Ibu berangkat ke Polda, anak Ibu waktu itu masih hidup? Di rumah sakit masih hidup. Masih hidup. Ibu lapor ke Polda, apa laporan Ibu? Saya laporkan dia sekarang sedang ada di rumah sakit, dengan bil rumah sakit itu saya tunjuk dia sakit dispepsia. Udah itu siapa yang bawa, saya kasih tahu. Karena ada bukti-bukti bahwa dengan si Kris dengan segala macam. Iya. Terus polisi bilang apa waktu itu sama Ibu? Waktu itu laporan saya diterima, mereka Polda sana ini bagus lah. Berarti ada indikasi ini akan ditindaklanjuti, ya kan, sama polisi. Cuman nggak lama sudah itu anak Ibu meninggal. Nah, Ibu ngelapor sudah itu kepada siapa? Ke perlindungan, saya isi website perlindungan WNI. Perlindungan WNI. Iya, yang berarti sama Departemen Luar Negeri ya? Iya, perlindungan WNI itu. Ada reaksi dari sana? Reaksi itulah dari Phnom Penh, mereka pergi ke rumah sakit. Mereka nggak pergi, cuma
bapak yang dari KBRI sana bilang kami pantau dari sini. Oke. Kebetulan dokter itu semua kenal saya katanya. Oke. Kita pantau dari KBRI katanya keadaan anak ibu. Dia di situ ibu udah tahu dia di rumah sakit mana? Situ sudah tahu. Tapi waktu baru-baru itu sebelum saya lapor polisi, Christopher, saya suruh anak saya yang laki-laki menanya di rumah sakit mana. Dia tak mau ngasih tahu. Dia bilang, siapa kau mau tahu katanya. Kasar bahasanya. Mungkin dia nggak kenal dengan nomor anak ibu ya? Tahu. Cuma dia... Karena anak ibu juga kenal sama Christopher secara karena pribadi. dia pernah datang ke Medan. Oke. Dia kenal. Jadi secara prinsip anak-anak ibu kenal dengan Christopher termasuk Alia. Iya. Itu makanya Alia juga berani berkomunikasi dengan Christopher ketika dia mau berangkat. Mungkin lah. Ya, dalam gambaran yang tanpa kita lihat ya. saya. Ya. Terus dari Departemen Luar Negeri sudah ibu hubungi. Iya. Apa upaya yang akan dilakukan waktu itu? Waktu itu saya minta pemulangan secara paksa. Mereka bilang anak sudah 18 tahun, tak boleh paksa. Dia sudah... Itu ketika dia masih hidup? Iya, ketika masih hidup. Okay. Waktu di rumah sakit, ya sudah meninggal. Departemen Luar Negeri ada datang ke rumah lah. Oh, datang ke sini, iya, ke rumah sini. ibu ya? Iya, dari Jakarta. Okay. Dengan Kementerian Sosial. Oke. Ada datang ke rumah. Ngasih santunan aja? Enggak ngasih santunan, ucapkan berduka cita. Oh, hanya mengucapkan berduka cita. Iya. Terus ada janji pemulangan waktu itu atau ada kata-kata untuk... Waktu itu berjanji sama ini Chris. Supaya dia mengurus kepulangannya. Oke. Ternyata setelah itu tak dapat ini dari Chris, tak dapat kata putus. Karena Chris waktu itu mau pemakaman di sana. Oh, Chris mau bikin pemakaman di sana. Iya. Ada dia janji untuk itu. Chris sedang berusaha katanya. Sedang berusaha. Sementara ibu minta pemakaman di Indonesia. Ibu minta dipulangkan. Iya. Komunikasinya jalan baik waktu itu? Dengan Chris tak. Dia kan sudah blok saya. Iya, dengan ibu udah nggak sama adik ibu, saya ibunya Alia? Iya, ada dia terus ini. Cuma adik saya itu ibu rumah tangga, dia tak tahu Inggris, dia Chris SMS panjang lebar semua, dia pun tak balas lah. Oke. Jadi komunikasi tidak bagus dengan Chris karena komunikasi ya, Iya. bahasa terganggu. Iya. Tapi hal yang lain dari pihak lain yang janji dengan ibu? Sekarang yang ini untuk pemulangan ada hamba Allah dari... Oke, itu yang belakangan ya. Tapi sebelum itu pemerintah kita ada mengatakan sesuatu atau hal yang lain? Nggak ada. Kenapa pemerintah nggak? Dia bukan terdaftar sebagai TKI. Oke. Satu. Udah itu yang dari kementerian memang itu dibebankan kepada keluarga atau pihak yang bawa dia itu. Dari negara memang tak ada tak ada budget untuk yang masalah ini. Jadi pemerintah melalui instansi terkait menyatakan negara tidak punya budget untuk memulangkan warga negara. Iya, yang meninggal di luar negeri. Iya, yang ibu yang datang itu bilang gitu. Okay. Tapi kita usahakan Bu, katanya kita desak pihak Christopher ini yang membiayainya. Oke, berarti kalau kita ikut dari pembicaraan kita tadi, intinya kuncinya sama Christopher, ya Bu? Iya. Jadi siapa Christopher ini dan apa kepentingan dia terhadap Alia belum nampak. Atau ada cerita-cerita yang sudah terujar kepada ibunya Alia? Waktu Alia pertama sampai sana kan katanya mau jalan-jalan aja. Itu pengakuan Christopher? Iya. Oke. Udah itu biarkanlah dia istirahat katanya. Saya bilang, saya mau tengok videonya, fotonya, apa betul dia memang sudah sampai rumah. Oke. Alia nggak mau dipoto, nggak mau di video katanya. Nantilah katanya. Dia mau istirahat. Kebiasaan anak ibu memang nggak suka dipoto, nggak suka di video kan? Iya. Atau
memang nggak mau dia video call. Memang nggak suka foto. Kalau video call? Video call waktu saya di Malaysia dia suka. Berarti komunikasi dengan ibu banyak sebetulnya dengan video call dengan dia sebelumnya. Sebelumnya banyak, tapi setelah sana kan sudah nggak bisa komunikasi. Saya cuma ancaman aja yang selalu datang. Ibu curiga nggak? Curiga, makanya saya terus cari. Nah, kecurigaan ibu ini si Alia dibohongi atau dibujuk? Kecurigaannya macam ada pihak lain yang mengini dia. Mengiming-imingi? Mengkontrol dia. Mengkontrol dia? Iya. Christopher kah? Christopher atau ada orang lain lagi. Karena katanya di rumah itu ada ini pembantunya katanya. Kalau ibu lihat kebiasaan di luar, bisa nggak pembantu kasar seperti itu? Enggak, kalau kebiasaannya. Tapi itu nggak tahu lah pembantu betul atau macam mana. Oke. Kan kecurigaan ini bisa banyak hal ketika fragmen-fragmen yang kita kumpul ini belum nyatu kan? Iya. Tapi kalau ke Christopher sendiri, ada kecurigaan ibu? Mestilah. Kan Alia Iya. dengan Christopher itu udah kenal lama. Iya. Waktu Chris datang ke Medan itu. Ibu bisa melihat nggak Christopher ini sayang yang betul-betul tulus kepada Alia? Atau ada sesuatu? Saya tengok dia macam tulus gitu. Lagi pula dia bilang dia nggak ada anak perempuan. Ya. Tapi saya dalam keraguan juga lah waktu itu. Walaupun saya ini dalam keraguan karena itu bukan anak kandungnya kan. Dia kenal Alia dari umur berapa? 2023. Baru berarti ya. Baru 2-3 tahun berarti Alia umur 15-an gitu ya. Oke. Kecurigaan ibu lain, Christopher ini punya geng atau punya link dengan pekerja migran? Inilah yang Alia boleh permisi dari rumah, interview BCA, mungkin berkaitan dengan Christopher lah. Ada kecurigaan itu? Ada lah, mungkin anak saya ini terjebak, terus dibawa sampai sana. Karena dia cuma interview BCA katanya. Dan sepanjang perjalanan sampai di rumah sakit, keterlibatan Christopher itu ada? Memang Christopher yang bawa ke rumah sakit, dia yang jaga di rumah sakit. Waktu itu dia bilang sama adik, tak ada pihak lain yang boleh masuk ke rumah sakit ini. Polisi nggak bisa masuk, embasi pun tak boleh masuk katanya. Yang ada sini dokter, saya dengan Alia saja katanya. Oh, berarti memang dia ada di sana, kemungkinan besar dia bertanggung jawab terhadap apa yang berlaku terhadap Alia itu ada kemungkinan ya Bu ya. Iya. Berarti kita ngelihat yang sisi baiknya aja nih kan. Iya. Berarti dia baik. Cuman hal lain dia nggak ceritakan kenapa dia jaga Alia sedemikian ketat. Katanya takut orang menginilah, nggak tahu lah macam mana dia bilang situ. Tapi yang terakhir dibilangnya ada orang kedutaan menyuruh dokter ngantar Panadol yang betul-betul dosis tinggi untuk membunuh Alia katanya. Loh, orang embassy dia bilang? Iya. Embassy mana? Embassy Indonesia, your embassy katanya. Your embassy. Mengantar ini, mengantar dokter muda katanya ini. Sebelumnya Ibu ada komunikasi dengan orang kedutaan kita untuk mengantarkan obat untuk Alia? Enggak. Itu kan versi si Christopher, dia menyalahkan saya karena melapor ke embassy. Oke. Ibu ada pertengkaran dengan si Christopher sebelumnya? Nggak ada, cuma saya marah kenapa bawa anak saya tanpa sepengetahuan saya. Oke, itulah. Karena dari tiket itu. Ya, sesudah itulah yang dia blok Ibu dan dia komunikasi dengan adik Ibu dan anak Ibu yang lain ya. Iya. Tapi pelik ya Ibu, kalau kita bilang kayak gitu sebetulnya. Sebetulnya kalau ya Ibu kenal Christopher itu berapa tahun? Dari 2019. Lama, 6 tahunan. Iya, tapi bukan kenal betul-betul kenal karena saya sibuk kerja. Saya pun kan di bawah bos, under bos. Jadi
Tapi dari bukan boleh bebas. tapi dibilang dia tiap hari ibu ngelihat dia enggak ya? Sekali sebulan pun belum tentu. Cuma tempat tinggal dia itu kan dekat dari kedai. Tapi ibu bilang tadi dia Regular customer di kedai. Bukan berarti tiap hari dia datang ya? Iya. Tapi dia selalu datang ketika dia punya kebutuhan di sana. Iya. Oke. Terus habis itu nggak ada lagi relasi apapun antara ibu dengan Christopher ya? Memang dia sering bantu waktu itu. Dia tanya kabar keluarga macam mana. Dia tahu kondisi mak saya yang lumpuh 12 tahun. Dia waktu itu ibu udah di sini? Masih di sana. Masih di sana, oke. Iya. Dia tahu kondisi mak yang 12 tahun lumpuh. Saya kan kerja, saya ada duit sendiri juga. Waktu COVID itu memang kita nggak ada income. Yeah. Waktu itu banyak pertolongan dari macam kedutaan, dari pemerintah sana. Christopher ini datanglah ini ke kedai. Kita perlu bayar sewa kedai mahal karena bos percayakan dengan saya kan semua. Kita sudah tak boleh handle bayar kedai. Nanti tanpa diminta dia kasih sendiri. Oke. Berarti sebetulnya hubungan ibu dengan dia kalau dalam pandangan awam baik dan biasalah ya. Iya, dia macam menjaga saya. Ya. Tapi nggak ada hubungan di luar itu ya? Yang dia datang ke Medan katanya dia mau tengok tempat di Medan ini, mau buka bisnis yang macam di Malaysia. Oke. Dia bisnis apa sih? Di Malaysia dia buka Will Life itu. Dia kan saintis. Oke. Oh, dia saintis. Iya. Oke. Dia kayak urusan kehutan-hutan lah ya? Iya. Apa ada kaitan bisnisnya itu dengan kedatangan Alia ke tempat dia? Yang menurut dia di situ waktu masa Alia baru sampai, dia bilang biarlah Alia memilih ini dia sendiri, mana yang dia suka karena tiket balik dia tanggal 14. Kalau dia mau balik dia boleh balik. Oke. Pintu terbuka untuk dia. Tapi kalau dia mau ikut company ini katanya, company itu kabarnya belum jadi dapat izin dari Kamboja. Oke. Company-nya dia? Iya. Oke. Kalau yang punya kawan dia sudah ada 10 tahun di sana. Oke. Sama-sama orang Inggris juga. Ada kemungkinan dia memang mengajak Alia bekerja di sana. Iya. Cuman kita nggak tahu kenapa akhirnya Alia sakit. Dari akhir Mei Alia masuk ke Kamboja sampai 4 Agustus ya? Sampai 8 Agustus setelah masuk rumah sakit. Sampai 8 Agustus Alia meninggal. 12 Agustus meninggal. 12 Agustus. Itu Juni, Juli, 2 bulan setengah. Itu komunikasi ibu dengan semua pihak. Ada gambaran Alia sakit? Nggak ada. Nggak ada. Dan itu hanya diketahui sesudah awal Agustus. Iya, itu pun dia ngasih taunya nggak dengan saya. Kenapa dia ngasih tahu dengan adik saya? Ya, tapi kan dia berharap komunikasi kalian tetap ada gitu. Iya. Dia nggak putuskan mutlak Dengan keluarga. dengan keluarga. Dia nggak cerita maksud dia sedikit pun dari komunikasi dengan adik ibu. Walaupun adik ibu nggak ngerti bahasa Inggris, mungkin dia kirim nama ibu. Dia dengan adik nggak cerita tentang, cuma dengan saya itu saja lah yang cerita. Biar Alia pilih apa yang dia mau. Dia mau balik pun tak apa. Kalau dia mau apa Will Life ini pun oke. Tapi dia berharap Alia ikut apa Will Life ini katanya. Oh, dia berharap. Ya. Ada dia nyatakan dia berharap Alia ikut dengan dia. Iya. Oke. Dan Alia nggak cerita sebelumnya. Ini ya yang susahnya ya. Iya. Dia mengurangkan, dia segala macam. Tapi pernah juga anak bilang mau ke Kamboja. Ya, dia bilang mau Kamboja, tapi dia nggak cerita mau dengan Chris. Ada pernah juga deh ini. Saya bilang sama dia kalau mau pergi atau memang mau ikut apa-apa semua dengan mama, jangan sendiri. Oke. Ya. Jangan sendiri. Dengan mama, dengan keluarga. Tentang dia mau kerja di pekerjaan sejenis dengan
Chris juga pernah dicerita? Itulah dia bilang kalau dia dibuka company katanya. Oke. Dia mau ikut katanya. Itu dicerita di Medan atau di? Waktu masih di Medan. Masih di Medan. Jadi dari Medan sebetulnya udah ada indikasi dia mau mencari kerja sama Chris gitu ya? Iya, udah itu pengaruh kawannya juga ada yang dari. Memang dia teringin kali ke Kamboja memang dari ininya. Ya nggak, karena kalau ngelihat latar belakang pendidikannya sangat wajar dia ingin kerja di mana, karena perhotelan kan. Iya, perhotelan. Dan perhotelan di Kamboja juga cukup bagus karena banyak tamu ke hotel-hotel karena kebetulan daerah Siem Reap itu memang orang-orang luar di situ turis area kan. Ya itu sangat wajar sih kalau tapi dia nggak cerita dia akan kerja di kasino atau segala macam ya. Enggak, tentang judi enggak ada. Tentang judi. Berarti memang harapan dia memang kerjaan yang sesuai dengan sekolah dia atau sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Soalnya kan mungkin yang si Chris itu tidak sesuai dengan sekolahnya, tapi kurang pasti. Nggak pasti. Ibu nggak tahu ya. Apa Chris juga hospitality juga bisnisnya? Itu juga kurang pasti. Kurang pasti. Tapi arah ke sana sih Lia ada mengatakan dia ingin kerja di tempat seperti itu ya. Iya. Tapi sudah ku cermati arah kita selama berapa menit ini kita ngobrol. Kuncinya tinggal sama Chris. Dan Chris sudah pernah berkomunikasi dengan Kemenlu kita? Kemenlu ada. Oke. Apa yang diceritakan sama Kemenlu? Dengan adik saya semua adik ini. Cuma waktu itu Kemenlu ada marah Chris. Kenapa? Dia ada WhatsApp dia semua dengan adik saya. Saya tak baca semua lah. Saya pening tengok banyak kali kan. Ya wajar lah. Ibu udah dia bilang Bapak Kemenlu ada ini dengan dia. Kenapa? Nggak tahu lah waktu sakit itu Chris buat apa dengan dia. Jadi Chris marah. Tapi memang waktu saya melapor ke Kemenlu itu pun Chris marah. Dia bilang, kenapa Pak Yuda tolong saya? Saya mengancam-ancam juga waktu itu. Ya. Saya akan masukkan Pak Yuda ke penjara, akan masukkan Lani ke penjara katanya dengan adik saya. Lani itu ibu maksudnya? Iya, karena yang ngomong itu siapa? Chris. Karena kita kepo, kita mencampuri urusan mereka katanya. Ibu mencampuri urusan dia? Saya mengini anak saya, itu tanggung jawab saya sebagai orang tua, saya kata. Jadi nggak ada urusannya dengan Chris sebetulnya kan? Kalaupun ada urusan dengan Chris, kenapa kau dengan anak saya? Itu kan? Iya. Oke. Tapi Chris marah. Marah karena Bapak Kemenlu menolong saya. Kemenlu menolong ibu maksudnya, dan mengejar Chris. Iya. Oke. Sebetulnya si Chris ini yang ibu tahu selain dia kerjaan dia, selain dia saintis, ada hal lain? Nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Karena saya kan sibuk dengan ini saya sendiri, kerja saya sendiri. Karena duit pun saya ada juga waktu itu. Memang ada duit sendiri juga yang dari bos percayakan dengan saya itu. Dari kerja ibu lah kan? Oke. Dia ini nggak betul-betul prioritas saya. Oke. Walaupun dia peduli sama ibu dalam banyak hal waktu itu ya. Iya. Tapi oke lah. Ketika permasalahan sudah sampai ke meninggalnya Alia, pemerintah ada ibu lihat niatan untuk membantu ibu lebih jauh daripada sekadar komunikasi? Ini saya susah mau ini karena yang saya tahu dari BP3MI pun kemarin bilang anak saya bukan TKI, memang pemerintah. Tapi anak ibu WNI kan? Iya, WNI. Segitu? Dia ada visa, bukan dia tak ada visa, bukan dia dari jalur gelap, dia pakai paspor. Paspornya paspor Indonesia? Paspor Indonesia. Dan pemerintah nggak punya uang untuk memulangkan dia? Ibu berharap nggak pemerintah membantu? Atau memang ibu tidak perlu bantuan?
Saya berharap pemerintah membantu, tapi kemarin ibu itu cakap kita akan usahakan lagi. Itu ada seorang ibu yang melihat kasus ibu dan pemerintah tidak peduli. Dia peduli sama ibu. Itu ibu itu yang ibu maksudkan, hamba Allah itu? Bukan, yang ibu dari pemerintahan ini. Oke. Setelah viral gini baru katanya bersabar dulu, kita akan ini Bu katanya. Ada janji pemerintah? Iya, tapi tak tahu lah. Udah berapa hari sampai sekarang? Belum ada. Dari 12 sampai sekarang? Kita sedang usahakan. Katanya. Nah, dalam keadaan kita sama-sama berusaha, pemerintah juga kita anggap berusaha. Iya. Ada seorang ibu yang ingin membantu ibu memulangkan almarhum. Iya, katanya hamba Allah. Dia mau disebut sebagai hamba Allah saja. Kita sama-sama hamba Allah dan sama-sama saling bantu. Oke. Nah, itu udah ada gambarannya? Oh, kalau menurut ibu ini, insya Allah hari Jumat jenazah boleh sampai ke Indonesia. Pemerintah kita sudah mengetahui itu? Sudah disampaikan juga katanya, sedang berkoordinasi dengan ini. Oke. Ya, siapapun itu, kita harap segala sesuatu itu terselesaikan dengan baik. Iya. Benar. Tapi masalah Alia kenapa sampai di sana dan sampai dia meninggal kita belum tahu. Belum terungkap apa yang menyebabkan dia menjadi masuk rumah sakit. Oke. Dan kuncinya masih di satu orang. Di satu orang saja, Christopher. Ada harapan ibu atau panggilan ibu pada seandainya Christopher menonton kita? Karena ini dunia maya, kemana aja bisa nyampe. Harapan saya memang dari pertama sudah saya bilang, kenapa bawa anak saya tanpa sepengetahuan saya? Kalau dengan saya sekalian tak apa. Oke. Karena dia kan memang mau berjanji mau buka ini company di Medan, mau kawini saya katanya. Inilah itulah kenapa bawa anak saya tanpa sepengetahuan saya, ini saja yang saya ini. Oke. Jadi ibu tetap berharap si Chris menceritakan segala sesuatu kenapa itu terjadi. Iya. Dan masalah belakangan hari akan dibicarakan atau masalah belakang hari? Ya, seandainya dia ceritalah sesuatu itu dan sampai Alia meninggal, ibu akan tuntut dia atau? Saya pun tak tahu apa penyebabnya, apa ininya, atau mungkin tak tahu lah macam mana mau dibilang. Oke. Yang penting kita sekarang bersyukur sudah ada yang mau bantu. Iya, dari Pak Dudi Grip ini melalui Pak Dudi kita temukan hamba Allah yang mau menolong ini. Oke. Terima kasih banyak Bu. Iya, apapun sama-sama. Ceritanya kita tetap meminta pemerintah peduli. Ya. Kita nggak peduli dia bekerja di sana atau tidak. Selagi dia warga negara Indonesia, perjuangkanlah. Karena itu anak bangsa. Kalau cuma sekadar uang memulangkan, negara ini kaya kok. Mengasih honor buat rumah anggota dewan ini bisa 50 juta. Masa memulangkan seorang jenazah anak bangsa? Nggak tahu kita mau bicara apa. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan Ibu dibantu Allah. Iya, Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan juga tidak ada yang bernasib seperti Alia. betul. Kita udah bicarakan di sini segala sesuatunya. Tinggal yang di rumah mengambil hikmahnya. Karena mungkin niat anak saya ini pun mau membantu orang tua. Walaupun saya tak bilang sama dia, saya perlu bantuan dia. Tapi mungkin niat dia memang membantu orang tua kan. Itulah komunikasi yang tidak terucap antara ibu dan anak. Sampai di sini dulu kami sudah bicarakan. Tinggal kalian menentukannya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.